I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pada video kami kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi dalam etika bisnis Islam. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Vina Rohmatul Hasanah, Mbak Laili Anissa Fitriana, dan Mbak Alfi Rosida. Nah, mereka akan membahas lebih lanjut mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi dalam etika bisnis Islam. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi dalam konteks etika bisnis Islam. Bagaimana sih cara menerapkan 3 pokok tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk kita bahas. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih jika untuk mendapatkan kebutuhan itu dibutuhkan uang, yang merupakan salah satu ciri kegiatan ekonomi. Baiklah, saya Alfi Rosida akan menjelaskan mengenai etika dalam produksi. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat dan menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber daya ekonomi yang telah Allah sediakan sehingga dapat mencapai maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya mengenai faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dapat dibagi menjadi 4, yaitu faktor tanah, faktor tenaga kerja atau pekerja, faktor modal, dan faktor organisasi. Yang keempat itu akan mendukung secara optimal dan maksimal dalam proses produksi. Tujuan produksi. Tujuan produksi yaitu untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan material. Artinya, segala kegiatan produksi itu berorientasikan kepada keuntungan atau profit. Dalam Islam tidak menentang konsep tersebut. Hanya saja dalam Islam, proses-proses untuk mencapai keuntungan tersebut harus ada batasan atau koridor-koridor tertentu. Adapun tujuan dari produksi yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Materi yang selanjutnya yaitu etika bisnis dalam konsumsi. Secara definisi, antara konsumsi Islam maupun konsumsi konvensional tidak jauh berbeda, yaitu konsumsi adalah segala bentuk kegiatan manusia yang mengurangi, menghabiskan, dan juga memanfaatkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Hanya saja dalam konsumsi Islam, tujuan serta prinsip dasar mengenai konsumsi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dalam konsumsi yang pertama yaitu mengenai prinsip kebolehan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya adalah untuk diolah dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebolehan untuk memanfaatkan segala isi bumi ini merupakan bukti cinta Allah kepada umatnya atau makhluknya. Allah menyatakan telah memberikan izin kepada manusia untuk mengkonsumsi serta memanfaatkan apapun yang terdapat di muka bumi ini secara maksimal, namun dengan syarat harus halal dan juga baik. Prinsip yang kedua yaitu prinsip bertanggung jawab. Semua milik Allah dan harta tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam distribusi ekonomi Islam, yang pertama larangan ihtikar atau penimbunan barang.
merupakan satu problem ekonomi yang cukup serius, tidak terkecuali Islam, yang secara normatif telah memprediksi hal tersebut. Untuk menghindari ihtikar, salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang dagangan. Yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila pelakunya menginginkan keuntungan. Hanya saja, keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertindikasi eksploitasi dan ketidakwajaran. Islam tidak membenarkan mencari keuntungan seperti apa yang terjadi dalam sistem kapitalis, di mana suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, termasuk monopoli dan penimbunan. Yang selanjutnya mengenai tujuan distribusi. Yang pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, di mana barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa tersebut akan bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkan tak adanya kegiatan distribusi. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produsen ke konsumen. Jadi tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat dibeli secara langsung dari produsen. Ada barang-barang atau jasa-jasa tertentu yang memerlukan kegiatan penyaluran atau distribusi dari produsen ke konsumen agar konsumen mudah untuk mendapatkannya. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kesinambungan produksi. Produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya mengenai nilai-nilai distribusi dalam ekonomi Islam. Menurut Khadrawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi. Yang pertama nilai kebebasan dan yang kedua nilai keadilan. Dalam nilai kebebasan, Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan, di mana persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. Karena keyakinan kepada manusia tauhid mengandung makna semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah, maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme produksi dalam Islam adalah semua kegiatan baik produksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip pertanggungjawaban. Manusia dalam produksi, berkonsumsi, dan berdistribusi harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Bring it down, make it